Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Gimana lebaran kemarin? Aman? Gak boleh mudik? Sabar. Yang penting tempat liburan masih dibuka. Oke bos, kali ini gua bakal ngebahas film Mandarin lagi yang pastinya bergenre action, dimana film yang akan kita bahas kali ini itu berjudul Tukang Becak. Tidak seperti tukang becak yang ada di negara lain, tukang becak di film ini sangatlah barbar dan muda-muda, dan pastinya sangat mahir dalam segi bela diri. Jadi, karena saya tidak ingin memberikan sinopsisnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang tahun 1954 di Makau, kita akan diperlihatkan sisi lain dari kota Makau yang biasa terkenal dengan dunia perjudiannya, di mana sisi lain tersebut memperlihatkan kehidupan rakyat biasa, yaitu sekelompok tukang becak dan kuli panggul barang di sana. Kehidupan mereka sendiri sama seperti pada umumnya pekerja keras di negara lain, namun yang terjadi di Makau ini, kedua kelompok pengais rezeki tersebut kerap berselisih paham akibat sering berebut konsumen yang kebetulan berbelanja barang. Untuk itu, digelarlah sebuah musyawarah di antara kelompok ini, di mana pihak kuli panggul meminta agar jika ada penumpang yang membawa barang banyak, harus diambil oleh kuli panggul agar masing-masing mendapatkan rezeki yang sama. Dirasa usulan tersebut masuk akal, pihak tukang becak yang berketuakan si gendut ini sepakat untuk usulan tersebut dan siap berjabat tangan untuk memutus keributan di antara kelompok mereka berdua. Namun pada saat akan bersalaman, tiba-tiba terjadi keributan di antara mereka yang padahal ini semua hanya murni kesalahpahaman karena kelompok kuli menganggap orang yang membawa pisau tadi adalah bagian dari tukang becak yang ingin mencoba menyerangnya. Akan tetapi fakta yang sebenarnya, orang yang membawa pisau tersebut hanyalah koki di restoran ini, di mana koki tersebut hanya bermaksud ingin mengejar seekor kucing yang mencuri potongan daging miliknya. Keesokan harinya, scene berpindah dan kisah akan berfokus pada 4 orang dari kelompok tukang becak semalam, di mana keempat orang tersebut, di antaranya ada si ketua yaitu Atung, lalu Johnny, Jimmy, dan juga Rocky. Atung sendiri merupakan seorang bujangan yang tinggal bersama bibinya di desa itu, di mana sang bibi ternyata adalah seorang pengusaha kue yang cukup besar dan memiliki karyawan banyak di pabrik miliknya tersebut. Satu hal yang menarik, pabrik kue bibinya ini dikelola oleh seorang mantan guru kungfu bernama Fang, di mana uniknya, guru Fang ini menyukai salah satu karyawannya yang bernama Aping dan kerap melakukan berbagai cara modus untuk bisa mendapatkan hatinya, meski itu jelas sudah pasti gagal. Nah, Atung, yang notabene lebih muda dibanding guru Fang, membuat sang guru cemburu karena Atung dan Aping kerap melakukan kegiatan bersama, dan itu disalahartikan oleh sang guru meski nyatanya mereka hanya berteman. Adegan langsung berpindah ke Johnny dan Jimmy, di mana terlihat Johnny tengah membaca sebuah buku tentang kisah seorang putri cantik dan membayangkan bisa mendapatkan putri cantik tersebut di dunia nyata. Lalu, scene kembali berpindah ke Rocky, di mana Rocky inilah yang merupakan satu-satunya orang yang sudah menikah dan sudah memiliki 3 anak. Suatu ketika, pada saat Johnny tengah mencari penumpang, ia tak sengaja menabrak seorang wanita, dan betapa terkejutnya Johnny tatkala melihat si wanita tersebut yang ternyata wanita itu mirip dengan sosok putri yang ada di dalam bukunya, dan hal itu seketika membuat Johnny langsung jatuh cinta padanya. Wanita ini bernama Jessica.
Merasa telah merusak sepatunya, Johnny kembali ke kuil yang Jessica kunjungi tadi dan memberikan sepatu baru untuknya lalu mengantarnya pulang ke rumah dengan penuh semangat. 到啦，聽日仲會唔會拜神啊？我聽日會還神。 Di satu sisi, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Yu atau biasa dipanggil Tuan Yu, di mana Tuan Yu ini adalah seorang germo dan ia tengah mencari keberadaan salah satu wanitanya yang kabur dari lokalisasi miliknya karena akan melahirkan. Faktanya, si wanita yang kabur ini sudah lelah menjadi seorang PSK dan memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang bertanggung jawab karena jika bukan dia, tidak akan ada lagi pria yang mau menikahinya. Akan tetapi, hal itu jelas tidak diperbolehkan oleh Tuan Yu dan Tuan Yu lebih memilih untuk membunuh si pria dan membawa kembali si wanita ke lokalisasi miliknya. Usai meringkus wanita miliknya tadi, Tuan Yu berjalan-jalan menelusuri kota bersama anak buahnya, di mana secara tak sengaja ia berpapasan dengan Aping dan Guru Fang yang kala itu tengah akan berbelanja. Tuan Yu yang mengetahui kecantikan dari Aping sontak berusaha ingin membawanya pergi, namun beruntung Atung datang dengan waktu yang tepat dan menyelamatkannya untuk kemudian bergegas pergi dengan becaknya. Jelas Tuan Yu yang merasa dikacangi pun tidak diam begitu saja dan alhasil kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Permasalahan pun harus kembali dihadapi mereka berdua tatkala pemilik tempat judi tersebut datang dan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang dibuat oleh mereka berdua. Meskipun Atung sudah berusaha menjelaskan yang sebenarnya, pemilik tempat judi tersebut tetap tak mau melepaskannya begitu saja dan jika Atung ingin bisa bebas dari tempat ini, Atung diharuskan bisa menang bertarung melawannya, di mana hal itu langsung disetujui oleh Atung dan pertarungan pun dimulai. Walaupun badannya lebih besar dari orang tersebut, nyatanya Atung tetap kalah tangguh darinya dan itu membuat Atung pasrah akan keadaan. Tetapi yang mengejutkannya adalah Atung tetap dibebaskan dan tidak dituntut untuk ganti rugi dengan alasan karena Atung adalah satu-satunya orang yang bisa merepotkannya dalam bertarung. Entah apa maksudnya orang tersebut, tapi yang pasti akibat peristiwa ini Atung dan Aping mulai ada kedekatan satu sama lain. 乜你真係成身瘀晒？我唔明點解我唔追你。 Singkat cerita, esok pun tiba. Atung kembali mendatangi Aping ke tempat kerja dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Namun sontak, Guru Fang yang tahu langsung menghalangi kepergian mereka dan memaksa Ping untuk tidak berkencan dengan Atung. Akan tetapi, jelas itu tidak akan dilakukan oleh Aping karena jika harus bertanya pada 70% wanita yang ada dimanapun, sudah jelas mereka pasti akan memilih Atung karena selain usianya yang terpaut lebih muda, Atung juga jauh lebih pantas untuknya. Dan karena sudah merasa kalah, Guru Fang pun hanya bisa pasrah melihat mereka berdua pergi dari tempat ini. Usai selesai berkencan, mereka berempat pun berkumpul di salah satu tempat biasa mereka mangkal, di mana pada kesempatan ini, Jimmy yang mengetahui kedua temannya tersebut sedang kasmaran, justru mengingatkan mereka agar jangan terlalu bucin, karena itu hanya akan membuatnya menderita. Jimmy menambahkan, lebih baik bercinta saja dengan banyak wanita sepertinya daripada harus menjadi seorang bucin yang menurutnya amat sangat tidak enak. Tak mau terlalu dalam mendengarkan omongan Jimmy, Atung pun justru mengusulkan sebuah ide untuk mengajak masing-masing pasangan dari mereka agar berkumpul besok malam di sebuah angkringan supaya bisa lebih kenal dan akrab satu sama lain.
Nah, sementara itu, Jimmy sendiri yang tak memiliki pasangan memilih untuk menemui PSK langganannya sebelum menghadiri acara makan-makan besok malam. Namun, betapa terkejutnya kita semua, ternyata PSK yang Johnny temui adalah Jessica itu sendiri. Waduh. Diketahui Jessica ini sudah lama menjadi seorang PSK karena terlibat sebuah hutang di masa lalu dengan Tuan Yu. Jessica sudah berencana ingin berhenti dari pekerjaan ini karena ia telah menemukan Johnny sebagai pria baik yang tulus mencintainya. Dan terlebih atas semua itu, hutangnya pun saat ini hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai kata lunas. Keesokan harinya, acara makan malam pun tiba. Terlihat ketiga pria tersebut sudah membawa pasangan mereka masing-masing dan siap untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Tempat yang mereka pilih pun terasa sangat istimewa dan terkesan sedikit romantis karena selain harganya yang murah dan langganan, tempat ini juga dimiliki oleh seseorang yang ada di thumbnail, yaitu Guru Gao. Semula, semua berjalan baik-baik saja. Namun ketika Jessica berkenalan dengan Jimmy, suasana seketika langsung berubah karena Jimmy mengakui bahwa Jessica adalah PSK yang ia temui semalam. Alhasil, hubungan antara Johnny dan Jessica pun terpaksa kandas karena Johnny jelas kecewa akan hal tersebut. Setelah Jessica pergi, Aping memberikan sebuah pembelaan untuk Jessica. Begitu juga dengan sang legend Guru Gao. Dan dari sinilah akhirnya Johnny menyadari bahwa Jessica memanglah cinta sejatinya dan ia memutuskan untuk mendatangi tempat Jessica untuk kemudian bisa menyatakan cintanya kembali. Awalnya Jessica masih enggan menerima Johnny kembali karena takut menjadi aib dan takut tak bisa membahagiakan Johnny. Namun lewat bantuan ketiga temannya tersebut, pada akhirnya Jessica pun bersedia menerima Johnny dan siap melakukan pernikahan dengannya. Di satu sisi, Tuan Yu yang mengetahui Jessica keluar dari lokalisasi miliknya langsung memarahi anak buahnya tersebut karena walaupun hutangnya sudah lunas, Jessica tetaplah aset bagi Tuan Yu yang tak mungkin akan ia lepas begitu saja. Untuk itu, Tuan Yu pun meminta kepada anak buahnya yang lain agar mencari Jessica lalu membawanya kembali ke lokalisasi. Acara pernikahan pun telah usai digelar. Kedua mempelai kini berada di kediaman Rocky untuk berbulan madu. Terlihat ketika temannya pun memberikan selamat kepada keduanya. Namun kebahagiaan yang mereka dapati sayangnya tidak berlangsung lama karena pada saat Atung baru saja meninggalkan mereka bertiga, seluruh anak buah Tuan Yu datang menyerang dan memaksa pertarungan terjadi di antara mereka. Meskipun sudah berjuang mati-matian untuk melawan, jumlah mereka jelas kalah jauh oleh anak buah Tuan Yu dan nasib naas pun harus diterima Johnny dan Jessica tatkala mereka berdua tak bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Begitupun Guru Gao, beliau pun harus ikut mati di tangan anak buah John karena Guru Gao mencoba untuk menyelamatkan mereka berdua. Dikala itu, Jimmy yang dalam keadaan terluka parah berhasil memberitahukan kejadian ini kepada Atung. Dan tanpa banyak berpikir panjang lagi, Atung pun langsung menuju ke lokasi walau ia sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dari sini, Atung dan Rocky memutuskan untuk balas dendam dan mereka bergegas pergi menuju ke kediaman Tuan Yu. Lalu tibanya di sana, mereka berdua langsung menghajar semuanya dan pertarungan pun dimulai.
Dan singkatnya lewat kemampuan yang Atung miliki, anak buah terkuat Tuan Yu pun berhasil ia kalahkan. Akan tetapi pada saat hendak membunuh Tuan Yu, Atung dihalangi dengan takluknya Rocky, di mana hal itu jelas membuat Atung berhenti bertindak daripada harus melihat temannya mati. Beruntungnya pada saat momen ini, tak lama berselang muncullah ayah dari Tuan Yu yang tiba-tiba langsung memukul si anak buah, di mana ternyata ayah Tuan Yu ini sudah muak dengan semua perlakuan anaknya yang selalu berbuat kejahatan. Bukannya bertobat atau bagaimana, Tuan Yu justru mengancam kembali dengan menggunakan ayahnya, di mana sang ayah beruntung masih berhasil berontak untuk kemudian menjatuhkannya ke bawah. Dan pada akhirnya, karena sudah terlalu kesal, Atung pun memukulnya berulang-ulang hingga bisa dipastikan Tuan Yu tewas saat itu juga. Di scene akhir, Aping, Guru Fang, dan Jimmy datang ke lokasi dan film ditutup dengan kebahagiaan cinta di antara mereka berdua. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan selama gue membawakan konten untuk kalian. Oke bos, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.